pernah dan sempat konsumsi obat juga, tapi finally gue mikir kayak ini kimia. Balik lagi, gue tuh tipe yang gitu banget. Ini kimia, gue nggak mau minum ini berkepanjangan. Iya. Akhirnya gue stop tetap ngerasa lonely, tetap nesting dan lain-lain. Gue usaha dulu sama diri gue nikmatin dulu semuanya. Finally gue menemukan sesuatu hal yang gue nggak butuh itu semua gitu. Yang gue butuh cuma satu, diri gue tenang dengan cara meditasi. Ada banyak alasan sih sebenarnya. Ada banyak alasan kenapa akhirnya gue memilih buat gue mau ke Muslim aja nih. Gitu. Tapi salah satu alasannya adalah Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat-sehat saja ya. Dan semoga kalian tetap menjaga kesadaran kalian agar apapun saat ini kalian sedang nonton nih, buat teman-teman perjalanan spiritual, apapun keadaan saat ini, mungkin lagi ada masalah ataupun gimana, tetap keadaan sadar tujuannya satu, untuk bisa memutuskan pilihan-pilihan yang tepat. So, hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa banget nih. Cantik banget, luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Berilana Lovell. Halo. Gimana Ber, kabarnya? Apa nih? Wah, kok ngomong ini spiritual sih? Spiritual tuh dalam banget loh. Justru itu kan banyak orang nggak tahu tentang dirimu. Oh iya. Ya kan, maksudnya, tapi mungkin banyak yang tahu beberapa podcast ya, tapi kan tidak banyak orang yang tahu, mungkin maksudnya buat di YouTube gitu ya, orang-orang yang dirimu tuh spiritual apa sih, ataupun yang sedekat apa sih yang dirimu sama Tuhan. Nah, makanya kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih atas itu. Nah, so aku mau nanya-nanya dulu nih, kayak misal kamu itu kan sekarang itu berubah banget. So katanya dengar-dengar lagi mau buat buku ya? Mau buat buku, udah buat buku. Sebenarnya buat bukunya itu udah lama banget. Udah 3 tahun yang lalu. Cuman baru ketemu Mas MK itu baru-baru ini, jadi kayak udah bisa rilis ya. Tadinya bukunya cuma buat disimpan sendiri aja. Awalnya seneng nulis tuh gimana sih ceritanya? Seneng nulis itu awalnya karena ini sih, karena suka baca novel zaman dulu kan. Baca novel, komik gitu. Akhirnya coba buat nulis, ternyata suka nih gitu. Ya udah akhirnya nulis. Tapi gue tuh lebih suka sama sajak. Basicnya nulis sajak gitu. Nah, kalau novel biasa dulu bacanya buku novel apa sih biasanya? Wah, gue lupa ya. Novel-novel gimana dulu? Basicnya kan novel tuh banyak genre juga kan? Iya. Nah, genrenya genrenya tuh gue lebih ke tentang kehidupan. Gue tuh suka, sampai sekarang juga suka tuh sama film atau buku yang menceritakan tentang kehidupan orang gitu. Karena menurut gue kayak nggak semua orang bisa. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang nih, cerita orang tuh gampang dicari di YouTube. Cerita orang tuh banyak sekali di media sosial. Kalau dulu kan nggak. Dan gue suka banget ngeliat kehidupan orang lain gitu, yang misalnya cerita dia di jalanan, cerita kesusahannya mereka, kebahagiaannya mereka, tuh gue suka gitu. Jadi sukanya tentang kehidupan aja. Wow. Nah, berarti udah ada bibit untuk tertarik dengan manusia. Maksudnya gini, kan ada orang tertariknya mungkin ada teknologi, ada apa. Berarti dari awal juga suka tertariknya sama humanity, kemanusiaan. Nah, mulai sadar, gue mulai tertariknya sama tentang manusia nih, tentang orang nih, itu dari kapan, Ber? Ya dari benar-benar sadar ya. Dari gue nonton drakor sih. Kalau orang kan nonton drakor tuh sukanya sama cinta-cintaannya. Kalau gue tuh ada salah satu film yang nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Apa tuh? Itu namanya, judulnya Thank You. Gue cari-cari tuh film nggak ada, anjir. Emang udah nggak ada di mana? Nggak ada. Dulu tuh masih di CD. Di CD gitu. Terus gue sempet cari, ada di website. Tapi abis itu sekarang udah nggak ada sama sekali. Thank You itu film tentang anak kecil yang berjuang
karena dia kena HIV. Oh, wow. Gitu. Jadi, tapi kena HIV-nya bukan karena ibunya aneh-aneh ya. Hmm. Bukan karena ibunya kena, tapi karena dia di rumah sakit salah masukin darah, akhirnya kena HIV. Oh, damn. Iya, dan Oh. dia tuh ibunya, aku tuh suka cerita yang segimana ibunya ngajarin tentang HIV sama anak sekecil itu, gitu. Itu film keren banget ya. Mulai dari situ menarik manusia, dan ini ntar gue akan bahas lagi tentang hal-hal kayak gini. Ini menarik banget. Kalau boleh disclaimer dikit gitu ya, bukunya lu itu tentang apa sih? Sama, tentang cerita tentang kehidupan aja. Perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang anak, perjuangan seseorang yang apa ya, melawan sakitnya, perjuangan tentang cintanya, kebahagiaannya, gitu. Jadi ya gue suka tentang perjuangan kali ya. Iya. Tapi bukan pahlawan ya. Iya. So tadi lu bercerita sedikit tentang buku lu, tentang namanya menceritakan kehidupan lu, tentang rasa sakitnya dan sebagainya, perjuangan dan sebagainya. Nah, maksudnya rasa sakit tuh seperti apa, Bel? Yang mungkin lu bisa sedikit share di sini, mungkin jarang lu share di mana-mana. Sakitnya itu ya bagaimana seseorang melawan penyakitnya dan akhirnya bisa berdamai sama penyakitnya. Karena menurut gua orang kena sakit itu banyak banget. Ya. Tapi yang bisa berdamai dengan penyakitnya itu nggak banyak. Karena berdamai itu adalah hal yang paling sulit. Iya sih. Iya. Menerima gitu kayak oh iya ya sudah gitu. Ya. Memang untuk menuju penerimaan dan damai yang diri sendiri memang prosesnya panjang sekali. Panjang sekali. Nah, tadi ngomongin berdamai dengan sakitnya, sorry, gue penasaran juga, berarti itu buku real banget ya? Maksudnya memang your personal? Ada yang realnya, namanya juga buku kan, pasti ada yang didramatisirnya gitu. Cuman ya ada yang dengan pengalaman pribadi, ada yang bukan gitu. Nah, kalau ngomong pengalaman pribadi, tadi ngomong sakit tuh pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kalau sakit. Boleh cerita nggak? Apa yang itu? Apa ya? Dulu tuh gue pernah sakit. Gue nggak bisa sebutin di sini, yang jelas gue pernah sakit. Abis itu sendiri. Gue nggak bilang sama keluarga. Karena menurut gue takut nyokap gue itu sedih ya. Jadi gue benar-benar berjuang sendiri gitu. Even gue operasi pun gue sendiri. Nyokap ya nggak tahu pada saat itu gitu. Sampai akhirnya bisa berdamai kayak udah, sudah, nggak apa-apa gitu. Nah, so tadi lu ngomong bahwa lu tidak mau bercerita sama nyokap dan banyak orang gitu ya dengan penyakit tersebut gitu ya. Emang seberapa bermasalah atau seberapa bahayanya, atau seberapa mungkin seberapa masalahnya, atau mungkin ada rasa-rasa yang seberapa parahnya gitu. yang bikin lu nggak mau cerita ke nyokap gitu maksudnya. Karena namanya orang tua kan, kadang kita sakit flu aja dia repot kan. Iya. Kalau dibilang sama orang, ya tapi kan lu butuh doa dari orang tua gitu. Menurut gue nyokap gue akan ngedoain gue dalam keadaan gue sehat maupun sakit. Iya. Gitu. Jadi gue yakin nyokap gue tetap mendoakan gue apapun keadaan gue. Terus gue nggak mau bikin dia panik, karena menurut gue panik itu kecemasan nyokap adalah kecemasan gue. Jadi biarin nyokap tenang, biarin cemasnya jadi cuman setengah aja. Biar gue aja nanggung cemasnya itu. Ya walaupun cemas setengah, tapi tetap aja cemas sih sebenarnya, nggak ada beda ya, karena kan cemas seseorang itu terhadap suatu sama, misalnya gini, cemas lu terhadap pisau sama cemas gue terhadap pisau kan pasti berbeda-beda. Nangkep ya mas gue, jadi kan itu kan menjadi sebuah perspektif yang berbeda nih jadinya kan. Nah, lu sadar hal itu bahwa ya pasti beda gitu maksudnya. Iya beda, pasti beda. Tapi menurut gue itu lebih better karena gue nggak mau ngelihat keluarga gue nangis aja sih sebenarnya pada saat itu.
Dan gue ngerasa kayak gue masih bisa sendiri. Dan gue tipe orang yang gitu. Selama gue masih bisa sendiri, gue akan sendiri. Oke, wow, 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 wow. Ya, 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 ya. Nah, lu mengatakan bahwa lu nggak mau melihat keluarga lu menangis terhadap Sedih diri gitu, lu, utama ya. cemas. Nah, gini, manusia itu kan dia nggak mau ngelakuin sesuatu karena mungkin dia pernah mengalami sesuatu. Maka dia nggak, misalnya gini, orang nggak mau mukul orang karena dia pernah dipukul sama orang, maka dia nggak mau mukul orang, nangkep ya. Nah, dengan lu bilang lu nggak mau bikin mungkin orang tua lu atau misalnya keluarga lu nangis, emang lu pernah membuat apa sih yang bikin lu kayak, oh gue nggak mau nih gitu. Pasti lu ada pengalaman tertentu dong yang bikin kayak, Pasti. Karena menurut gue nyokap gue itu hidupnya sudah lumayan berat ya tanpa gue harus membebani dengan hal lain gitu. Menurut gue keluarga gue hidupnya sudah lumayan berat untuk berjuang buat hidup kita. Ya. Jadi kayaknya kalau gue harus bebani lagi dengan hal lain yang masih bisa gue tanggung, kayaknya nggak worth it deh. Nah, balik lagi tadi tentang buku. Nah, akhirnya lu lu udah buat buku sebelum udah buat nulis ya. Akhirnya menjadi sebuah buku. Ada ekspektasi tertentu nggak sih yang lu ingin? Oke nih gue mau buat buku, ekspektasi gue ini nih gitu. Ekspektasi gue Nggak apa sedotannya ya? nih. Terus tuh. Ekspektasi gue sih sejauh ini ya semoga bisa jadi hikmah yang baik buat orang-orang yang baca itu dengan pikiran yang baik. Oke. Berarti kalau kita ngomong buku secara experience kita gitu, pengalaman kita, berarti kita juga punya rasa kayak orang lain bukan harus ya, mungkin ada kita punya perasaan keinginan bahwa orang lain juga harus tahu tentang kita gitu. Walaupun nggak secara eksplisit ya kita ngomong ya, walaupun nggak secara verbal kita ngomong. Nah, seberapa pentingnya sih buat orang lain mengetahui tentang diri lu di buku ini? Menurut lu personal ya? Seberapa penting? Ya. Sebenarnya bukannya mengenal gue dari buku ini sih. Oke, pesannya. Pesannya sih bukannya itu, tapi lebih ke ceritanya aja, nggak usah mandang siapanya. Oke. Karena itu bukan sepenuhnya gue juga. Oke. Gitu. Jadi itu bukan biografi yang gue belum jadi siapa-siapa yang pantas nulis biografi Lu udah gitu. jadi siapa-siapa buat gue. Ya lanjut. Gitu. Jadi gue pikir ketawa kayak mulu si kampret memang. bukan itu bukan biografi yang akhirnya orang harus kenal gue lewat buku gue, itu enggak. Itu ya ceritanya bermakna aja buat orang-orang yang membaca itu dengan positif. Banyak kisah-kisah lu yang menurut gue wow, walaupun memang lu kalau lu bilang gue bukan siapa-siapa, tapi justru menurut gue lu ada orang yang luar biasa, tau gak sih buat gue. The reason karena lu punya cerita yang menarik, Ber. Lu punya menarik banget, Ber. Nah, gue boleh tahu dulu gak sih awalnya kenapa lu buat lu awalnya apa sih, bukan YouTube ya? Apa awalnya TikTok atau gue Instagram. Buat cover lagu atau gimana? Awalnya iya, tapi nggak laku kan. Hah, serius? Iya. Buat cover lagu nggak laku. Waktu itu awalnya bukan cover lagu, malah gue baca puisi. Oke. Nggak laku. Cover lagu nggak laku juga. Ya udah akhirnya gue mini vlog aja. Sesuka hati gue, baru laku tuh. Gitu. Iya. Nah, baca puisi. Masih ada ingat nggak satu puisi lo? Salah satu aja. Wah, kalau puisi gue nggak hafalin loh di sini. Ada nggak? Lu boleh bacain sedikit nggak sih? Maksudnya gue mau tahu. Karena lu kan suka nulis puisi nih basicnya kan. Gue mau tahu sebagus apa sih seorang Berliana Novel sebenarnya berpuisi itu seperti apa sih? Ini aja nih. Bukan puisi sih, prosa sebenarnya. Gue bacain ya. Yes. Kegalauan dalam sepercik tangisan yang mengalun dalam kedamaian, keterikatan dalam kehidupan diselimuti mimpi dan harapan, keinginan yang terhalang keadaan beserta panen kebahagiaan. Semua berirama, mengalun melodi hati dengan segala yang berada di dunia. Cinta yang mutlak mengaluni kehidupan yang sakral. Wow. Kelebihan atas kekurangan telah dimiliki segala yang terciptakan olehnya.
Waktu yang menggitari oksigen dalam segala telah melumpuhkan langkah yang tersendat, melipat mimpi dalam kebahagiaan dari kenyataan yang bermateri. Inilah sesungguhnya hidup yang kuarungi dalam ketiadaan. Wow. 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 Nah, Itu. ini Apa tuh juga namanya? Bukan prosa, bukan puisi. apa sih namanya? Puisi juga. Ya agak ya puisi ya namanya. Nah, so tapi di sini gue nggak tahu puisi-puisi yang lain ya. Nanti kalau boleh kapan-kapan lu boleh share ke gue. Cuman tapi dari puisi ini ya, gue menemukan sesuatu hal yang menarik tentang lu. Apa tuh? Lu itu entah kenapa puisi lu itu dan gue merasakan energi lu juga sama nih sebenarnya. Bahwa lu itu merasakan kondisi kesendirian dan kegelapan tuh kenapa sih, Ber? Semua harusnya Walaupun semua orang semua iya, orang tetapi punya sisi itu. itu yang energi lu nih ada suatu body language itu yang lu itu kayak secara sadar nggak sadar atau gimana nunjukin ke gue gitu makanya apa sih gitu yang bikin Apa ya? Gue nih sekarang. iya maksudnya ini kan hal ini kan nggak cuma sekali dua kali maksud gue kayak lu udah sebelumnya juga udah mengalami hal yang sama juga gitu. Pasti sih, apa ya? Ya, mungkin gue lebih takut dengan kehidupan kali ya. Gue takut melangkah dan melihat kehidupan ke depannya. Gue tuh selalu takut kalau ngelihat berita ada nenek-nenek jalan sendirian, dibantuin orang gitu misalnya. Terus gue mikir kayak, nanti Tabrakan. gue nenek-nenek gimana ya? Gue udah jadi nenek-nenek tuh gimana ya? Apa gue bakal diterantarin kah sama anak gue? Atau gue akan diurusin segitunya kah sama anak gue gitu? Itu kayak, gue tuh terlalu berpikir hal yang jauh sekali. Jadi kadang gue ngerasa tiba-tiba sedih tuh kayak, ntar gue gimana ya? Ntar gue kalau jadi istri, gue diselingkuhin gak ya? Gue disakitin gak ya? Iya. Gue diperlakukan baik apa enggak ya? Gitu. Kalau nyokap gue nggak ada nanti gimana ya gue? Kayak gitulah, hal-hal yang kayak gitu menurut gue kayak, anjir gue takut banget nih kayaknya ngelihat dunia gitu. Wow. Gue setakut itu ngelihat dunia. Wow. Nah. Gue tuh sampai kayak, sekarang tuh mungkin karena udah umur juga ya, ngejaga kesehatan tuh bener-bener kayak, gue tuh pengen sehat deh, gue pengen berhenti gula, gue pengen berhenti karbo, segala macem gue berhentiin. Gue cuma mikir kayak nanti kalau gue udah, mungkin ini bedanya orang yang pernah sakit sama orang yang gak pernah sakit. Karena gue tahu banget rasanya sakit gimana, sendiri kayak gimana, jadi kayak, kalau gue sakit gue gak mau ngerepotin nyokap gue atau anak gue, apalagi suami gue gitu. Kayak gue pengen sehat, even gue meninggal pun kayaknya Tuhan jangan dalam keadaan gue sakit gitu. Dalam keadaan ya sudah gitu, sudah waktunya aja. Banyak orang yang berdoa seperti itu juga sih sebenarnya. Iya, pasti. Nah, itu menarik tapi banget. Tapi nggak semua orang menjaga itu. Menjaga itu, ya. Semua orang berdoa itu, tapi tidak semua orang seberusaha itu. Iya. Gitu. Nah, kalau tadi lu pernah ngomong bahwa lu yang lu nggak mau share di YouTube itu, masih share di sini itu bahwa penyakitnya, gitu. Nah, berarti lu udah beberapa kali pernah mengalami momen sangat amat terasa kesendirian. Iya dong, karena lu kalau gue ngebaca, gue ngeliat dari bahasa lu seperti itu. Nah, kalau hal yang boleh di-share, ada nggak sih yang lu ngerasa akhirnya, kesendirian banget nih gitu? Yang kalau tentang penyakit lu kan nggak mau share nih, it's okay nggak apa-apa. Tapi ada nggak? Gue terlalu menikmati kesendirian gue sih. Gue tuh selalu terlena dengan kesendirian gue selalu terlena dengan kegalauan gue, kesedihan gue terlalu menikmati itu. Sampai kadang gue lupa kalau gue tuh butuh seseorang. Oke. Gitu. Jadi kalau tanya kesepian, iya, tapi tanpa gue sadar gue sangat menikmati itu. Dibandingin keramaian. Jatuhnya gini nih, ternyata gue itu gak suka nongkrong. Sama. Gue gak suka clubbing. Lu gak suka ya? Gak suka. Serius, Li? Serius. Model-model saya glamour gini, gila.
Serius? Apinya glamor. Enggak, maksudnya lu kan Enggak. ya maksudnya Iya, kalau di iya. Instagram ataupun yang di YouTube lu gitu pakaian lu ya gitu lah ya. Iya, iya, Maksudnya iya. itu justru lu nggak suka. Gue nggak suka. Wow. Gue nggak suka karena nggak bisa. Karena Nggak bisa alkoholnya atau nggak bisa karena keramaiannya nih? dua-duanya. Oh, oke, wow. Alkoholnya tidak, keramaiannya apalagi. Even Oke. meeting nih. Hmm. Meeting terlalu rame. Hmm. Ininya gue bisa pingsan, coy. Gue bisa pingsan. Jadi gue tuh kalau meeting pasti gue nanya tempatnya di mana. Terus gue searching dulu tempatnya rame apa enggak, serame apa. Kalau rame banget gue bakal minta pindah tempatnya gitu. Karena nggak bakal fokus, yang ada gue sakit gitu. But undang Jackmania but ya rame but ya pingsan but. Makanya gue nggak pernah nonton konser. Gue pernah nonton konser 1 kali deh, Yura. Dan itu juga cuma sebentar doang. Kayak satu, karena gue suka 1 lagu apa 2 lagu, habis itu gue pulang. Lu bayar tiketnya kan? Enggak, gue gratis waktu itu. Oh, oke. Ya udah, Kasih makanya orang. lu berani banget pulang ya gitu. Iya, 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 fine. Wow. Jadi emang nggak bisa terlalu lama di keramaian. Bukannya nggak bisa sama sekali ya. Kalau Iya, iya. 1 jam, ya gue masih bisa kok. Wow. Ini juga Iya. pernah kejadian sama istri gue. Oh iya. Waktu itu kita nah, jadi gini, ini menarik. Gue cerita sedikit. Gue itu orang kayak gitu. Jadi maksudnya mungkin karena dari kecil gue maksudnya bukan dibiasakan. Cuman nyokap gue itu membuat rumahnya itu, lingkungan itu comfort buat anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu bukan tidak bergaul, tetapi tidak jarang main keluar kayak pada anak umumnya, mungkin maybe sepedahan atau gimana, mungkin sepeda pun di halaman gitu, karena kebetulan waktu itu halaman kita besar. Jadi gue pun tidak terbiasa dengan namanya tidak bisa keramaian. Gue nggak bisa rame intinya. Nah, istri gue ini, dia itu awalnya seneng banget tempat keramaian dan sebagainya. One day dia nikah sama gue, dia tiba-tiba satu momen kita lagi ketemu sama temen gue, gitu, dia ikut sesak nafas di mall. Oh iya. Dia sesak nafas juga. Oh, bisa gitu nular ya? Karena mungkin gini kali ya. Ini juga jadi sebuah hal yang menarik juga nih kalau lu misalnya nikah atau punya pasangan gitu ya, yang nantinya antara lu yang ketarik dia atau dia ketarik lu gitu. Jadi ketika terlanjur tergantung kuatan mana ya? Iya, dan egoan mana? Iya. Egoan mana? Nah, jadi istri gue pun juga kalau sekarang kalau jalan sama temennya kalau rame juga sesak nafas juga ya, Bi. Apa sih yang dirasain sih maksudnya waktu itu? Kayak panik. Lu ngerasain kayak gitu juga sih? Iya, Kayak sama-sama. deg gitu. Nah, kalau asam lambung langsung naik ya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Bener-bener sama-sama, gue juga gitu. Tapi bukan dalam, kalau kadang gue podcast nih suka nggak mungkin masa jadi artis gitu kan. Kan justru artis banyak artis yang introvert, geblek. kehidupannya syuting kan banyak orang, banyak kru segala Iya, macam kan ya. Gimana kita ngakalinnya aja sih. Iya. Iya. Ya kalau 1 jam masih oke harusnya. Iya. Kalau udah terlalu lama susah. Dan ini nggak sih, kalau lu ngerasain kayak gue juga nggak sih, kayak misalnya kalau keramaian tuh, kalau buat gue ya, gue itu nggak suka keramaian di mall gitu ya. Gini, gue suka rame tapi nggak berisik. Oh. Contoh, lu tahu musik kayak konser orkestra gitu kan, musik yang Iya. instrumen, dia kan musik atau suatu suara yang bisa dikatakan statis begitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita keramaian, lu juga ngalamin kayak gue juga sih. Kalau gue nggak sukanya kayak ketika dengar banyak orang, itu kan banyak informasi masuk tuh yang nggak penting. Misalkan ada lu lewat beberapa orang itu lagi ngomong sama temennya kayak, gue butuh ke toilet nih gini, hal informasi yang nggak penting, akhirnya lu dapet. Nah, lu itu kayak gitu juga nggak sih, kayak kalau gue nggak nyaman dengan informasi-informasi yang sebenarnya gue nggak penting gue harus dengar, tapi gue terpaksa dia akhirnya harus dengar. Lu ngerasa kayak gitu nggak sih? Gue nggak tahu deh kalau itu sebenarnya. Kalau gue kayak gitu masalah. Gue intinya rame aja. Kalau rame tuh gue ngerasanya kayak apa ya, berebutan nafas sama orang. Jadi gue sesak kan. Gue bilang anjir, nafas gue lagi berebutan sama orang gitu. Udah gitu. Kayak akuarium. Iya, nggak bisa bising gitu. Kayak gue pernah ada di tempat go-kart. Go-kart kan itu berisik ya. Iya. Bunyi go-kartnya berisik. Ini go-kartnya di Moi waktu itu.
Ya. berisik, ada suara anak kecil, ada suara apa namanya itu yang pemberitahuan bla 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 segala macem ini itu tuh gue langsung kunang-kunang Wow. Ya, ya, ya. gitu. Jadi emang nggak bisa bising ya, jatuhnya nggak bisa Dari bising. kecil udah gitu atau memang ada satu kejadian yang bikin lu seperti itu? Gue nggak tahu deh, cuman emang Seingat lu? dari SMP tuh gue emang tukang pingsan. Dari SMP gue tukang Udah pernah pingsan. cerita belum di mana-mana lu tukang pingsan? Belum sih harusnya. Oke, lanjut. Gue tukang pingsan banget. Jadi makanya dulu tuh gue sekolah tuh nggak ada upacara. Oke. Gue nggak pernah ikut upacara karena ngerepotin. Baru pembukaan juga. Beneran, gue nggak pernah ikut upacara karena ngerepotin. Baru pembukaan itu udah gubrak gue. Nggak diomelin sama guru gitu masa lu? Iya kan kalau gubraknya cuma 1 kali doang mah mungkin diomelin ya. Kan gubraknya setiap upacara. Jadi guru juga mikir kayak oh ya nggak bisa ya. Setiap upacara. Upacara belum mulai itu gue udah jatuh udah. Wow. Jadi ngerepotin. Nah. Akhirnya nggak pernah upacara. Iya. Nah, ini balik lagi yang tadi bahwa lu merasa kesendirian dan sebagainya. Ini gue bukan berarti nganggap lu gila atau nggak bener ya atau gimana ya, tapi sometimes gue juga pernah beberapa kali juga ke psikolog gitu atau ke psikiater gitu ya. Maksudnya ya menurut gue psikolog dan psikiater itu bukan buat orang yang gila aja gitu, Iya, tapi betul. memang mungkin ada satu momen kita butuh orang tenaga profesional untuk bisa discuss sama kita secara efektif gitu ya. Nah, pernah nggak ke tenaga profesional? Pernah dong. Pernah dan sempat konsumsi obat juga. Tapi finally gue mikir kayak ini kimia. Balik lagi. Gue tuh tipe yang gitu banget. Ini kimia, gue nggak mau minum ini berkepanjangan. Iya. Akhirnya gue stop tetap ngerasa lonely, tetap nesting dan lain-lain. Gue usaha dulu sama diri gue. Gue nikmatin dulu semuanya. Finally gue menemukan sesuatu hal yang gue nggak butuh itu semua gitu. Yang gue butuh cuma satu, diri gue tenang dengan cara meditasi. Oh, lu meditasi? Meditasi. Akhirnya gue menemukan oh ya, berarti kalau gue lagi kacau banget ya gue tinggal meditasi. Belajar mindfulness juga dong, dikit-dikit. Mindful. Kan meditasi sama mindful itu memang satu kesatuan yang memang gitu sih. Oh iya. Iya. Nah, gue meditasi, cuman ngabisin waktu emang. Ngabisin waktu. Karena kan 7 hari nggak megang handphone segala macam kan. Sama. Kalau gue juga gitu, Ber. Tanya istri gue, jadi kalau misalnya gue udah capek banget nih, jadi lo sadar nggak sih kadang-kadang kalau kita udah terlalu kayak misalnya denger handphone bunyi, misalnya WhatsApp atau apa, pasti bunyi ting, pasti otomatis kita refleks kayak gitu ngeliat dan sebagainya. Nah, kalau gue udah terlalu intens seperti itu sifatnya ya, gue matiin handphone 2 hari. Biasa 2 hari. Beberapa gue nggak main handphone, nggak ada iPad pun nggak gue pegang. Jadi gue hanya hiburan dan komunikasi hanya di depan mata gue doang. Entah itu TV, entah itu orang, itu pasti gitu dong. Dan tuh ngerasain ada rasanya nikmatnya nggak sih kayak gitu? Ada. Dan gue sebenarnya emang bukan tipe orang yang kalau ada WhatsApp langsung bales, nggak gitu sih. Gue nggak yang yakin dulu setahun baru, oh iya ada WhatsApp ya gitu maksudnya. Nggak gitu. Nggak nyampe setahun. Oh, nggak 2 hari 2 lah. tahun lah. Oh, nggak. 2 hari. Gitu. Tapi menurut gue kayak, oh ya berarti gue nggak butuh obatan itu gitu. Kalau gue belum butuh itu gitu. Gue lebih butuhnya bagaimana cara gue mengenal diri gue, berdamai sama diri gue, dan gue dapetin itu di meditasi. Oke, wow. Nah, kalau lu kan berarti itu lu ngomong tadi ke psikiater ya? Kalau obat kan biasanya psikiater, right? Nah, tapi kalau dari si psikolog, orang psikolognya itu pernah psikolog juga? Pernah. Nah, itu apa pendapatnya dia? Aduh, udah lama banget lagi kalau itu. Lupa gue. Nggak, maksudnya, dia kayak, maksudnya nge-suggest gue kali ya. Nge-suggest gue gak mempan juga gitu. Mungkin karena gue juga nolak kali ya. Nggak, batu lu. Iya, kayaknya ya. Gak mempan.
Obat baru lumayan mempan tuh, tapi efeknya Iya, jadi nggak iya, ya, bagus obat udah menurut pasti gua. mempan lah ya, karena kan langsung ke darah, ya macam-macam Iya, lah ya. Nah, jadi males, ngantuk segala macem, wah nggak. tapi si bantuan profesional ini ada ngasih saran nggak apa? Misalnya lu mesti ngapain dan gimana gitu maksudnya kayak Nggak tahu deh, kalau lagi kayaknya gue kumat lupa gitu ya, lagi. tek gitu. Itu kan Belum ada tahu. kumat-kumatan juga ya rasanya. Enggak, belum nyampe situ kayaknya. Abis itu gue ngerasa kayak, anjir ngapain sih gitu. Nah, so wow ini keren banget sih. Nah, eh nyokap tahu lu buat buku. Maksudnya mau nerbitin buku lah, sorry. Tahu. Nah, Tapi nyokap belum baca sih. Belum baca nyokap. lu yang nggak mau ngasih tulisan lu atau Nanti aja gimana? kalau udah jadi buku. Oh, Gitu. takut ini juga ya nanti ya. Takut apa? Ya maksudnya pasti ya mungkin ngerasa takut nyakitin atau gimana nggak sih? Nyakitin enggak Karena itu buku juga sih. kayak kalau gue lihat ya agak agak deep ya. Agak deep. Iya. Nah, Itu gue buatnya bertumpah darah itu. gimana Buat tuh? berapa? Abis 3 bulan ya? nulis sambil motong jari gitu tuh darah. Enggak. Potong bawang. Oh, oke, fine. Ya terus lanjut. 3 bulanan nih kayaknya gue nulis. Itu benar-benar di dalam kamar. Nangis. Maksudnya senangis itu gitu. Gue senangis itu bikin buku itu. Tapi setiap satu bab gue tuh ngasih ke sahabat-sahabat gue. Ke Anis. Ke Ilma. Gue mau tahu Iya. responnya mereka. Wow, lu mempunyai luar biasa banget perjalanan lu dan sebagainya. Nah, ini juga walaupun lu udah pernah beberapa kali ditanyain di podcast ya, boleh ceritain dikit nggak sih lu akhirnya, gue nggak ngerti bahasanya, maaf ya kalau salah bahasa ya, antara lu kabur kah atau gimana gue nggak ngerti, akhirnya lu ke Bandung ngamen tuh gimana? Itu baru lulus SMA, gue mau kuliah. Gue tuh maunya di KJ. Terus bokap gue kan karena di hotel kan. Bokap gue tuh mau gue sekolah perhotelan. Oke. Terus debat lah di situ kan. Mau jadi apa kamu di KJ? Yes. Udah kalau di KJ nggak usah kuliah sama sekali. Gitu. Oke. Ya udah nggak usah. Gitu. Ya berantem kayak gitulah. Berantem lucu. Cuman gue tuh tipe buat orang yang umur kita sekarang lucu ya, kalau dulu kayak brengsek. Akhirnya gue kabur lah ke Bandung. Oke. Gitu. Terus gue ngamen karena gue gak ada duit buat makan. Buat hidup kan gue gak ada uang sana. Ya udah, gue ngamen setahun. Orang kan kabur mas berapa minggu gitu ya. Setahun gue. Memang yang kabur itu bertahun-tahun gitu. Iya, biasa orang kabur seminggu 2 minggu gitu. Itu kabur anak SD kali. Enggak, kalau seminggu 2 minggu, kalau orang dewasa mah bertahun-tahun, yang benar memang harus bertahun-tahun. Oh iya. Pulang-pulang jadi ini kungfu panda. Tapi gue beruntung sih, maksudnya beruntung dan bersyukur. After dari situ tuh gue bukan jadi pribadi, menurut gue ya bukan jadi pribadi yang bandel. Ya. Gue masih anaknya mama. Ya. Masih anak tetangga sih tiba-tiba dan aku anak tetangga lo sekarang kan. Masih kayak gitulah, masih nggak berubah lah. Oke. Cuman mungkin lebih menghargai sesuatu aja. Oke. Gitu. Pelajaran apa aja sih yang lu dapat dari ngamen tersebut? Anjir banyak banget sih kalau itu. Yang mungkin lu belum, entah itu lu belum pernah share ataupun lupa share ke podcast manapun pernah nggak? Apa pelajaran apa yang benar-benar yang kayak menghargai uang sih, menghargai uang sekecil apapun. Karena ternyata nyari uang tuh sesusah itu ya. Ya. Itu terus nggak selamanya yang kita senang, yang kita hobi itu bisa terus jalan terus. Nggak bisa ngikutin hidup, itu nggak bisa ngikutin idealis. Hidup itu nggak boleh ego. Hidup itu harus tahu mana yang lo harus prioritasin sama yang bisa dikesampingin dulu. Gitu. Karena pada saat itu kan ego gue lagi tinggi banget tuh, sampai akhirnya gue pulang itu temen gue yang ngingetin Kak Jum
Dia Oke. orangnya udah lebih tua dari gue. Dia bilang, kamu balik ke Jakarta, kerja yang benar, nanti uang kerjanya buat kursus. Jangan jadi kayak kami. Karena mereka semua yang ngumpul sama gue di Bandung itu adalah orang-orang yang idealis banget. Mereka bisa ninggalin istrinya buat musik. Mereka orang yang berharap meninggal sambil main musik. Iya. Segitunya Wow. mereka gitu. Tapi lu jangan ngikutin kayak gue gitu. Jadi lu ke Jakarta kalau emang suka sama musik, udah lu kursus nanti. Jadi lebih baik dari kita semua. Itu sih yang akhirnya gue memutuskan ya udah gue balik Jakarta. Wow. 2014 itu salah satu bisa dikatakan 2014 yang gue tak yang kalau dilihat dari berita ya mas, 2014 itu salah satu titik balik lu juga nggak sih akhirnya lu memilih agama Islam? Karena gue baca di berita kan 8 tahun yang lalu berarti 2014. Kalau dilihat dari berita ya, gue nggak tahu bener atau enggak ya. Enggak, bukan 2014. 2011 harusnya. Oh, bahkan lebih ini lagi. Iya, 2011. Nah, apa yang bikin lu sorry ya gue mana? Sebelum lu agama apa sih? Sebelumnya Kristen. Protestan. Oke, wow. Nah, apa yang akhirnya lu 2011 ya? Iya, 2011. 2011. Nah, apa akhirnya lu memilih Islam akhirnya? Soalnya kan mungkin pada era-era tersebut pun juga bisa dikatakan banyak oknum, banyak kejadian bahwa Islam itu kan dilihatnya teroris, ras, gitu lah ya. Nah, kenapa memilih Islam yang sebenarnya mungkin pada tahun itu nama Islam itu, brand Islam itu, agama Islam itu lagi kurang baik lah. Kenapa? Sorry, gue potong. Berarti lu nggak mungkin tiba-tiba pindah Islam aja kan? Tapi lu Enggak ada dong. research juga kan pasti. Enggak. Iya. Ya, itu gimana? Sebenarnya nyokap gue tuh kan muslim kan. Heeh. Jadi gue nggak jauh-jauh banget dari muslim sebenarnya. Oke. Dibesarkan dengan keluarga muslim, tapi pada saat itu gue mikir kayak ada banyak alasan sih sebenarnya. Oke. Ada banyak alasan kenapa akhirnya gue memilih buat gue mau ke muslim aja nih. Oke, ya. Gitu. Tapi salah satu alasannya adalah yang karena nyokap. Oke. Salah satu alasannya. Alasan yang lain gue tulis di buku. Oke, fine. Tapi salah satu alasannya ya karena nyokap. Tapi alasan terbesarnya ada di buku. Nah, akhirnya lu pernah nggak akhirnya menemukan bahwa sejatinya gue itu siapa itu, pernah nggak nemuin hal itu? Pernah. Oke. Pas gue meditasi. Oke, nah ini menarik banget tentang meditasi karena dari tadi itu lu spill tentang namanya meditasi nih, ya. Nah, perjalanan spiritual seperti apa yang lo alamin dari meditasi sendiri? Wow, itu perjalanan yang nggak pernah gue sangka. Kayak lahir kembali sih. Oke. Karena di meditasi itu, menurut gue semua orang itu punya masalahnya masing-masing. Ya. Berat setuju. atau nggak berat. Yes. Semua orang nggak pernah istirahat, sekalipun dia tidur. Iya. Tapi di meditasi itu gue menemukan, ini tempat istirahat di dunia. Wow. Ini saatnya udah puluhan tahun gue hidup, baru kali itu gue istirahat. Wow. Baru kali itu gue istirahat. Istirahat dari mana sih, biar istirahat dari semuanya. Istirahat dari masalah gue. Istirahat dari omongan orang. Istirahat dari pikiran bising. Iya. Itu gue bisa istirahatin itu, gue bisa lepasin itu selama waktu itu 7 hari meditasi.
Jadi meditasi tuh nggak boleh megang handphone, nggak boleh membaca, nggak boleh menulis, Iya. nggak boleh berbicara, nggak boleh menatap orang. Oke. Jadi meskipun 40 orang pada saat itu ada di sana, ya Hmm. gue nggak ngerasa itu banyak orang. Iya, iya, Dan iya. di situ bener-bener, oh, memaafkan hal yang gue anggap kecil ternyata itu membekas. Oke. Kayak kita tuh punya lubang. Iya. Nah, lubangnya itu tuh yang tadinya kita pikir, nih lubangnya cuman segede jarum pentul nih. Iya. Oh, ternyata yang si jarum pentul itu yang buat lubangnya tuh besar. Kalau Oh, so kita, good. Kesadaran tuh bagus banget. iya, kalau misalnya kita eh bersihin atau nyembuhin di atasnya, itu nggak bakal kerja gitu. Dia Iya. akan kebuka lagi. Iya, iya, iya. Jarum pentulnya dulu yang lo harus cari tahu itu apa. Oke. Akhirnya seminggu itu punya waktu untuk mencari si jarum pentul itu apa. Oke, wow. Wow. Apa yang harus diperbaiki pada saat nanti gue kembali lagi Nice, di nice, dunia nice. yang kejam ini. Nggak, wow, iya, 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 iya. Nah, tapi dengan perjalanan meditasi ya, karena gini, gue walaupun sebenarnya ini bisa dikatakan harusnya satu kesatuan, tetapi biar ngobrol biar lebih enak, gue akan memisahkan. Biar lo pun juga tidak ke distract banyak part. Oke ya. Nah, kadang-kadang gini, kita itu selalu beragama tapi tidak bertuhan tanpa kita sadari. Ya. Nah, dari meditasi tersebut, lu mulai menyadari bahwa menyadari kayak gini nggak sih, kayak oh Tuhan tuh ada atau enggak, sang pencipta itu ada tanpa lu mesti memikirkan label. Ngerti nggak? Label itu kan, sorry, label itu kayak misalnya Agama. kalau di Islam itu kan Allah, di Kristen itu Yesus, dan General ya sebagainya. Tuhan lah ya. Iya, ya, esensinya adalah si Tuhan ini sendiri. Nah, akhirnya lu mengalami part itunya nggak sih? Akhirnya dari meditasi, nah, soalnya meditasi itu akan arah ke situ, dan gue pun juga mengalami hal yang sama soalnya. Meditasi, gue belum sih. Gue meditasi itu masih di tahap ngorek luka gue, Oke. nyembuhin luka gue. Gue masih fokus sama badan gue, Oke. sama hati gue. Oke. Itu belum mikirin tentang general yang lain. Nah, tadi ketika lu bilang lu mengorek luka lu nih, ya, akhirnya pas lu korek, lu menemukan apa sih dalam luka itu sendiri? Berarti ada akar permasalahan yang jelas di luka itu sendiri kan? Masalahnya itu apa ya? Bentar. Masalah terkecil yang nggak pernah, yang ternyata gue anggap itu bukan apa-apa. Oh, ternyata itu suatu hal yang berpengaruh sama gue sampai besar ya. Oke. Itu ngerasa lonely-nya. Karena itu nggak bisa dibohongin. Itu karena kan gue ada bokap kan. Ya. Jadi ya lonely-nya itu, oh asalnya tuh dari situ ya. Gimana cara ngembaliin bokap nggak mungkin. Iya, betul. Tapi gimana caranya sekarang gue berusaha buat berdamai dengan hidup gue. Oke. Kalau gue sudah pernah berdamai sama penyakit gue, harusnya sekarang gue bisa berdamai sama hidup gue. Oke, wow. So, Berli, thanks for coming. Terima kasih datang ke sini. Oh iya, sampai lupa nih, Berli. Apa tuh? Buat teman-teman, kalau yang suka dengan konten gue sama Berli, ngobrol-ngobrol kayak gini nih, teman-teman boleh loh ngasih kayak reward ataupun donasi. Di bawah di sini ada namanya The Big Love, yang love ada S-nya, dan kalian boleh ngasih berapapun, siapa tahu pemberian kalian ini bisa memperbaiki konten-konten kami. So, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Bye-bye.